Gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Keseimbangan suhu tubuh diatur dalam mekanisme neurologis dan kardiovaskuler melalui peran fisiologis dan perilaku. Pusat pengaturannya sendiri terdapat di hipotalamus yang terletak di antara hemisfer cerebral. Hipotalamus anterior mengatur pengeluaran panas, sementara hipotalamus posterior mengatur produksi panas. Bila suhu tubuh lebih tinggi dari set point atau terjadi febris, maka panas berpindah dari darah melalui dinding pembuluh darah ke permukaan kulit dan hilang ke lingkungan melalui mekanisme kehilangan panas, yaitu berkeringat, vasodilatasi, dan hambatan produksi panas. Namun, bila suhu tubuh lebih rendah dari set point atau hipotermi, mekanisme konversi panas bekerja dengan cara vasokonstriksi pembuluh darah dengan mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Kompensasi produksi panas tersebut distimulus melalui kontraksi otot volunteer dan gerakan, atau biasa kita sebut menggigil pada bagian otot. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Adapun cara perpindahan panas dibagi atas 4. 1. Radiasi. Yang dimaksud dengan radiasi adalah perpindahan panas dari permukaan suatu objek ke permukaan objek lain tanpa keduanya bersentuhan. Pada kondisi ini, perawat meningkatkan kehilangan panas melalui radiasi dengan melepaskan pakaian atau menganjurkan menggunakan pakaian yang tipis pada klien yang mengalami febris. Sementara, sebaliknya, pada klien yang mengalami hipotermi, perawat menganjurkan untuk menggunakan selimut atau pakaian tebal. Posisi klien yang bertujuan meningkatkan kehilangan panas melalui teknik radiasi seperti posisi berdiri yang memajankan panas pada area permukaan radiasi yang lebih besar. Dan sebaliknya, berbaring pada posisi janin meminimalkan radiasi panas. Kedua, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas dari satu objek ke objek lain dengan kontak langsung. Perawat meningkatkan kehilangan panas konduktif dengan memberikan kompres air biasa pada klien yang febris, atau menganjurkan pasien untuk mandi. Ketiga, konveksi adalah perpindahan panas karena gerakan udara. Contohnya, penggunaan kipas angin listrik meningkatkan kehilangan panas melalui konveksi. Terakhir adalah evaporasi, yaitu perpindahan energi panas ketika cairan berubah menjadi gas. Tubuh secara kontinu kehilangan panas melalui evaporasi pada kulit dalam bentuk keringat dan paru-paru dalam bentuk pernafasan. Contohnya, pada latihan fisik dan stres emosional yang dapat menghasilkan keringat, yaitu menghilangkan kelebihan panas yang dibuat melalui peningkatan laju metabolik. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. 1. Usia. Produksi panas akan meningkat seiring dengan pertumbuhan bayi memasuki masa anak-anak. Namun, sebaliknya, produksi panas akan menurun pada pasien lanjut usia akibat penurunan jumlah jaringan subkutan, penurunan aktivitas kelenjar keringat, dan penurunan metabolisme. Kedua, terkait hormon. Wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh lebih tinggi dibanding pria pada saat menstruasi, ovulasi, dan menopause akibat ketidakstabilan melakukan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Ketiga, olahraga.
Aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan pemecahan karbohidrat dan lemak. Hal ini menyebabkan peningkatan metabolisme dan produksi panas. Keempat, stres dan emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulus hormon dan persyarafan. Terakhir, modifikasi lingkungan. Topik pembahasan kita adalah 1. Pengkajian masalah perawatan, 3. Rencana dan implementasi, 4. Evaluasi asuhan keperawatan. Kita masuk dalam pengkajian gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh. Antara lain anamnesa. Yang kita lakukan pada hal ini, anamnesa riwayat infeksi sistem tubuh, pemeriksaan fisik terkait gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, dan pemeriksaan diagnostik terkait gangguan keseimbangan suhu tubuh patologis pada berbagai sistem. Anamnesa riwayat infeksi sistem tubuh. 1. Apakah ada riwayat infeksi? Contohnya, pasien dengan HIV, dan riwayat keganasan, contohnya pasien dengan kanker atau yang menjalani pengobatan kanker yaitu kemoterapi. Kedua, apakah klien memiliki hewan peliharaan? Anjing yang dalam kondisi rabies, kucing yang menyebarkan toksoplasmosis. Ketiga, bagaimana gambaran keparahan infeksi? Bisa kita lihat dari gambaran luka atau durasi infeksi atau berapa lama mengidap infeksi. Lalu, kita juga bisa menilai dari cara penularan, baik itu penularan melalui udara seperti batuk, bersin, atau berbicara dengan jarak dekat, atau bisa juga sentuhan skin to skin, kulit ke kulit. Contohnya pada pasien campak atau rubella, varicella. Atau bisa juga infeksi mulut pada klien dengan difteri, tonsilitis, mumps, stomatitis, herpes. Cara penularan lainnya seperti pada saluran cerna atau usus. Bisa terjadi pada klien yang tidak melakukan cuci tangan sebelum atau sesudah makan, sebelum atau sesudah dari kamar mandi, atau berpakaian yang tidak bersih. Itu bisa juga karena infeksi pada jaringan kelamin. Contohnya diderita pada pasien sifilis, gonorrhea, herpes genital, dan lain-lain. Bisa juga penularan melalui gigitan hewan atau serangga seperti malaria, trypanosomiasis, dan rabies. Bisa juga penularan melalui darah, contohnya pada virus hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Atau bisa juga pada penularan ekskresi urin tikus yang terkontaminasi pada air yang tergenang, contohnya ketika terjadi banjir, dan ekskresi urin tikus tersebut menembus lapisan kulit sehingga bisa menyebabkan leptospira. Atau bisa juga kita temukan pada pekerja lapangan seperti petani yang bekerja tanpa alas kaki, lalu kakinya terdapat perlukaan dan perlukaan itu mengenai spora tetanus dan menyebabkan tetani atau tetanus. Keempat, adanya keluhan utama demam dan batuk. Kelima, mendapat pengobatan profilaksis, di mana yang dimaksud dengan profilaksis adalah pengobatan yang mencegah munculnya kondisi medis, seperti pada klien yang akan operasi laparotomi. Sebelum operasi diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi akibat luka insisi atau luka operasi, atau pengobatan dengan vaksinasi. Keenam, apakah memiliki riwayat kontak dengan penyakit infeksi? Misalnya, klien baru saja membesuk orang dengan sakit infeksi dan tidak melakukan personal hygiene dengan tepat, serta didukung kekebalan tubuh yang sedang rendah atau tidak baik, akan lebih beresiko terpapar infeksi. Terakhir, apakah klien memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri? Contohnya, klien pasca pulang dari Wuhan yang merupakan lokasi wabah corona. Berikut contoh riwayat penyakit infeksi. Pada gambar pertama, pasien dengan kemoterapi. Yang kedua, pasien infeksi virus varicella. Yang ketiga, pasien dengan infeksi pernafasan atau paru-paru, TBC paru. Lalu infeksi mulut, pasien dengan difteri. Penyebabnya bisa karena malas mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu terkontaminasi dengan makanan yang tidak bersih.
Lalu pasien dengan infeksi kulit, bisa infeksi kutan, impetigo atau skabies. Pasien dengan infeksi kelamin, sifilis, atau pasien dengan infeksi akibat gigitan hewan, rabies, dan juga bisa pasien dengan leptospirosis. Untuk pemeriksaan fisik, ada 5 tanda utama infeksi yang harus kita pahami. 1. Panas atau febris atau kalor, di mana suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kedua, kemerahan atau rubor, terutama di daerah infeksi. Ketiga, bengkak atau swelling atau tumor atau edem di daerah infeksi. Bisa kita ukur dengan skala edem. Keempat, nyeri. Nyeri atau dolor dapat diukur dengan skala ukur nyeri 1-10, di mana nilai 0 tidak nyeri, 1-3 nyeri ringan bisa diatasi dengan intervensi keperawatan, 4-7 nyeri sedang, 7-9 berat, 10 berat sekali. Adapun pemberian kolaborasi obat analgetik atau anti nyeri bila pasien dengan skala nyeri lebih dari 4. Kelima, penurunan fungsi tubuh atau fungsiosa, atau di mana daerah yang terinfeksi tidak dapat berfungsi dengan baik. Pemeriksaan fisik lainnya bisa kita lakukan dengan mengukur adanya gambaran luka, baik itu diameter luka, panjang luka, kedalaman luka, warna luka, bau atau aroma dari luka. Suhu tubuh normal adalah 36,1 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Yang dimaksud dengan hipotermi yaitu suhu kurang dari 35 derajat Celcius dengan tanda dan gejala kulit pucat dan teraba dingin, gemetar yang tidak terkontrol, respon menurun, kaku dan sulit bergerak, bicara tidak jelas, pernafasan pendek dan pelan. Komplikasinya adalah hilang kesadaran, sehingga memperlambat sistem kerja saraf dan gagal fungsi organ jantung dan paru. Sementara, hipertermi, yaitu suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, rasa gerah, haus dan lelah, pusing, mual, sakit kepala, kram otot, potensi, takikardi, dan komplikasinya adalah hilang kesadaran, pupil tidak reaktif, dan dapat menyebabkan kerusakan neurologis permanen. Pemeriksaan diagnostik. 1. Pemeriksaan kultur. Untuk memeriksa adanya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit di dalam jaringan yang diperiksa. Kita bisa periksa baik itu darah, urin, sputum, dan tempat luka. Atau misalnya dewar kateter yang sudah habis pakai pasien. Atau bisa juga double lumen yang habis pakai pasien. Biasanya pada bagian yang diperiksa adalah bagian yang memiliki 5 tanda infeksi. Dan hasilnya bisa menjadi rujukan untuk pemberian antibiotik yang tepat sesuai mikroorganisme yang ditemukan pada hasil kultur. Kedua, elektrolit. Gangguan elektrolit dapat menimbulkan berbagai gangguan tubuh. Kelebihan klorida disebabkan oleh gagal ginjal kronis, sementara kekurangan klorida disebabkan oleh penyakit paru kronis. Pasien dengan hiponatremi bisa disebabkan karena malnutrisi. Sementara untuk hiperkalemia disebabkan gagal ginjal dan dehidrasi berat. Terakhir adalah urin. Urin adalah cairan sisa metabolisme, di mana pemeriksaan secara mikroskopis seperti adanya sel darah putih yang positif disertai hasil makroskopis warna urin yang keruh dan berfibrin menandakan infeksi saluran kemih. Yang dimaksud dengan mikroskopis adalah semua hal yang kita lakukan dengan pemeriksaan secara mikroskop. Sementara makroskopis kita bisa lihat dengan kasat mata. Masalah keperawatan yang bisa ditemukan adalah berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia, kategori lingkungan dengan subkategori keamanan dan proteksi, yaitu diagnosa nomor 130 hipertermi adalah suhu tubuh meningkat di atas rentan normal tubuh, dan diagnosa nomor 131 hipotermi adalah suhu tubuh berada di bawah rentan normal tubuh. Hipertermi disebabkan karena dehidrasi, 2 terpapar lingkungan panas, 3 proses infeksi,
Keempat, ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan. Kelima, peningkatan laju metabolisme. 6, respon trauma. 7, aktivitas berlebih. Gejala tanda mayornya subjektif tidak ada, objektifnya suhu tubuh di atas nilai normal. Sementara gejala dan tanda minor subjektifnya tidak ada, objektifnya kulit merah, kejang, takikardi, takipnu, kulit terasa panas. Untuk hipotermi, penyebabnya bisa karena kerusakan hipotalamus, konsumsi alkohol, berat badan ekstrim, terpapar suhu lingkungan rendah, malnutrisi, pemakaian pakaian tipis. Bisa juga penurunan laju metabolisme, tidak beraktivitas, transfer panas, trauma, efek agen farmakologis, kurang terpapar informasi tentang pencegahan hipotermi. Gejala tanda mayornya, subjektifnya tidak ada, objektifnya kulit teraba dingin, menggigil, suhu tubuh di bawah nilai normal. Sementara gejala tanda minor, subjektifnya tidak ada, objektifnya akrosianosis. Yang dimaksud dengan akrosianosis adalah gangguan yang mempengaruhi arteri suplai darah ke kulit tangan dan kaki yang mengakibatkan kondisi tangan dan kaki klien membiru. Bisa disebabkan karena suhu tubuh yang ekstrim dingin. Lalu data objektif lainnya bisa karena bradikardi, sianosis, hipoglikemi, hipoksia, pengisian kapiler lebih dari 3 detik, konsumsi oksigen meningkat, ventilasi menurun, takikardi, vasokonstriksi perifer. Standar luaran perawatan Indonesia untuk hipertermi. SLKI utamanya adalah termoregulasi, yaitu pengaturan suhu tubuh agar tetap berada pada rentan normal dengan ekspektasi membaik. SLKI tambahan lainnya yaitu status cairan, perfusi perifer, status kenyamanan, status neurologis. Bisa dibaca pada buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Contoh pada SLKI termoregulasi adalah pada kriteria hasil kita bisa menuliskan menggigil hasilnya menurun dengan nilai 5, suhu tubuh membaik dengan nilai 5, yaitu antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius, dan pengisian kapiler membaik dengan nilai 5. Sementara SLKI untuk hipotermi hampir sama juga, yaitu termoregulasi, tapi ada SLKI tambahan, contohnya pada kontrol resiko, itu kemampuan mengerti, mencegah, mengeliminasi, atau mengurangi ancaman kesehatan yang dapat dimodifikasi dengan ekspektasi meningkat. Selebihnya SLKI tambahan lainnya yaitu perfusi perifer, status kenyamanan, tingkat cedera. Untuk SLKI kontrol resiko bisa diambil contoh pertama, kemampuan mengidentifikasi faktor resiko meningkat dengan nilai 5. Contohnya pasien mampu menyebutkan faktor resiko infeksi, yaitu mengkonsumsi makanan yang tidak bersih. Kedua, penggunaan fasilitas kesehatan meningkat dengan nilai 5. Contohnya, klien menyatakan bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Terakhir, komitmen terhadap strategi meningkat dengan nilai 5. Contoh, komitmen melakukan strategi pencegahan infeksi dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk klien. Standar intervensi keperawatan Indonesia untuk hipertermi. Intervensi utamanya adalah manajemen hipertermi dan regulasi temperatur. Intervensi pendukungnya bisa edukasi dehidrasi, manajemen cairan, sampai dengan perawatan sirkulasi. Contoh intervensi yang bisa dilakukan pada manajemen hipertermi adalah observasi, identifikasi penyebab hipertermi seperti dehidrasi atau terpapar panas, monitor suhu tubuh, monitor haluaran urin. Terapeutik, sediakan lingkungan yang sejuk, berikan cairan oral, lakukan pendinginan eksternal seperti kompres air biasa. Edukasi, anjurkan tirak baring, kolaborasi, pemberian cairan intravena jika diperlukan. Untuk SIKI atau standar intervensi pada hipotermi, intervensi utamanya adalah manajemen hipotermi dan terapi paparan panas. Intervensi pendukungnya adalah dukungan ventilasi, edukasi terapi cairan sampai dengan perawatan sirkulasi. Contoh intervensi yang bisa dilakukan pada manajemen hipotermi adalah observasi, monitor suhu tubuh, monitor tanda dan gejala hipotermi. Pada hipotermi ringan, tanda gejalanya bisa takipnia, disritmia, menggigil, hipertensi, dan lain-lain. Terapeutik, ganti pakaian atau linen yang basah, lakukan penghangatan pasif seperti pakaian tebal atau selimut. Edukasi, anjurkan makan atau minum hangat. Demikian materi gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh. Semoga bermanfaat. Berikut ini adalah referensi bacaan pada materi yang sudah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.